Film diawali dengan suara reporter dari berbagai siaran televisi terdengar bersahut-sahutan, menggambarkan kehancuran dunia. Lubang besar muncul di berbagai belahan bumi, dan dari sanalah lahir makhluk mengerikan yang disebut Reapers. Mereka membantai manusia tanpa henti. Dan film dimulai dengan diperlihatkannya seorang anak yang bernama Hunter, yang ada di pegunungan Colorado yang sedang berkeliling dan memantau kondisi di sekitar. Dan film ini juga menceritakan sebuah wabah misterius. Makhluk buas yang disebut Reapers muncul dari lubang-lubang tanah dan mulai membunuh manusia secara besar-besaran. Dalam sebulan pertama, 95% populasi manusia punah. Reapers memiliki batas wilayah. Mereka tidak bisa atau tidak mau mendaki di ketinggian tertentu, sekitar 8.000 kaki atau 2.438 meter di atas permukaan laut. Dan karena terlihat cahaya merah menyala, Hunter pun berlari menjauh secepat mungkin. Untung saja, Hunter pun selamat dari kejaran Reapers. Karena Hunter sudah sampai lebih dulu dari area batas aman ketinggian yang bisa dicapai makhluk Reapers. Jadi seperti apa keseruan dari film ini? Mari kita lanjut karena film baru akan dimulai. Dan disinilah manusia yang selamat pun mundur ke pegunungan, membentuk komunitas di atas ketinggian zona aman dari Reapers. Komunitas manusia yang selamat tinggal di tempat-tempat tinggi di pegunungan untuk menghindari serangan. Dan inilah pria yang bernama Will, sosok ayah dari Hunter. Dan di saat Hunter pulang ke rumah, dia pun menjelaskan ke ayahnya kalau dia bepergian ke keluar rumah, hanya ingin bertemu orang lain dan mencari teman, namun ayahnya pun mengingatkan, kalau kamu setiap malam menggunakan oksigen. Lalu bagaimana kalau paru-parumu tersita ketika kamu melarikan diri? Beberapa saat kemudian, diperlihatkan seorang wanita yang bernama Katie, teman dari Will, yang sedang mencoba berburu rusa di sekitaran pegunungan. This one's heavy. Di sana pun Katie menyarankan Will agar tidak terlalu mengurung Hunter, karena menurutnya Hunter hanya memerlukan piknik, walaupun sekedar menerunin di sekitaran pegunungan. Namun Will pun membantah kalau Hunter tidak hanya menurunin pegunungan, melainkan mengingat tempat tewasnya elbunya yang diterkam Reaper. Setelah mendapatkan buruannya, Katie dan Will pun membawa buruannya ke rumah. Di saat perjalanan, Will pun melihat tetangganya yang sedang bereksperimen membuat peluru. Dan dia yang bernama Nina, yang selalu mencoba membuat eksperimen peluru untuk mengalahkan makhluk Reaper. Rupa-rupanya Reaper memiliki kulit yang sangat kuat, bahkan kekuatannya melebihi baja anti peluru. Makanya dari itu kekuatan militer pun belum mampu untuk mengalahkannya. Bahkan granat dan roket pun tidak mampu menembus kulit Reaper. Dan di malam harinya, di saat Will terbangun, karena bermimpi tentang ibunya Hunter. Di saat itu jugalah Will dikejutkan dengan Hunter yang kejang-kejang, akibat kehabisan tabung oksigen. Lalu Will pun mengambil filter tabung oksigen yang kini tinggal satu. Setelah Hunter tenang, Will pun lanjut memikirkan cara untuk turun gunung, karena artinya Will harus mencari filter oksigen di kota Boulder, yang pastinya juga harus melewati serangan-serangan dari makhluk Reaper. Dan di keesokan harinya, terlihat Will yang sedang memanen kentang, dan mengajari Hunter memancing. Di malam harinya, Will merayakan ulang tahun Hunter, sesambil menunggu Will memasak. Sebagai hadiah makanan kesukaan Hunter,
Hunter bertanya, "Mengapa penduduk gunung tidak berkomunikasi lewat radio saja?" Will pun menjelaskan kalau kita punya bendera untuk memberi sinyal kepada penduduk lainnya. Karena kalau untuk menggunakan radio cukup sulit untuk membuat listrik yang cukup, terutama di musim-musim dingin. Beberapa saat kemudian, Hunter pun lagi-lagi kumat karena filter oksigen telah habis. Will pun menyuntik Hunter dengan obat penenang. Hello, Nina. How are you? Setelah Hunter membaik, lalu Will pun menemui Nina untuk memberitahunya bahwa dirinya akan ke kota mencari filter oksigen. Will mengaku telah menemukan jalan yang aman. Tetapi Nina tidak percaya, karena dia sudah hafal betul daerah yang akan dilewati oleh Will. Meskipun begitu, Will tetap meyakinkan dan minta Nina agar ikut menemaninya selama mencari filter. Hal ini karena Will merasa Nina masih memiliki hutang kepada Will, di mana Nina lah yang membuat istri Will tewas. Jadi 2 tahun yang lalu, Nina mengajak istri Will bernama Nara agar ikut memburu Reaper dengan peluru buatan Nina, yang dipercaya dapat membunuh Reaper. Namun sayangnya, dalam perburuan itu peluru Nina belum bisa menembus kulit Reaper dan membuat Nara terbunuh. Sebelum Will pergi, Nina pun menyetujui untuk bergabung di esok harinya. Setelah Will pergi, Nina kemudian membuat kompas khusus yang berfungsi mendeteksi kedatangan Reaper. Lalu di saat itu pula, Nina masih dihantui kematian istrinya Will, Tara, yang tewas dalam ekspedisi terkait penelitian Reapers bersama Nina. Kenangan dan trauma atas peristiwa itu membebani hubungan antara Will dan Nina. Nina adalah ilmuwan atau fisikawan yang sudah lama menyelidiki kelemahan Reapers. Dia juga memiliki masa lalu yang tragis kehilangan keluarganya di peristiwa awal invasi. Di pagi harinya, Will meminta tetangganya untuk menjaga Hunter selama dirinya pergi mencari filter oksigen. Setelah itu, Will pun pergi ke toko senjata untuk membeli senapan serbu. Meskipun Reaper kebal peluru, tetapi menurut Will, peluru bisa memperlambat pergerakan Reaper. Di saat itu juga, Katie datang dan berniat ingin membantu Will. Awalnya Will menolak karena misi ini terlalu berbahaya. Namun karena Katie terus-terusan memaksa, akhirnya Will pun membiarkan Katie untuk ikut. Karena keinginan untuk membantu dan rasa tanggung jawab terhadap Will dan Hunter. Akhirnya Katie pun memutuskan untuk ikut sebagai bagian dari tim. Sebelum berangkat, Will pun kemudian berpamitan kepada Hunter dan berjanji bahwa ia akan kembali dengan selamat. Will, Katie, dan Nina kemudian mulai berangkat meninggalkan pemukiman. Ketika mereka tiba di perbatasan, Nina memberitahu keduanya bahwa Reaper mengeluarkan pulsa bioelektromagnetik saat bergerak. Maka dari itu, ia menciptakan kompas khusus yang bisa mendeteksi datangnya Reaper. Ketiganya lalu berjalan menuruni bukit, sampai tibalah mereka di lokasi yang terdapat 2 bangkai kendaraan militer. Di sana Will menemukan amunisi suar dan peluncur granat. Sedang Nina menemukan satu sisik Reaper yang diduga lepas saat menyerang tim militer ini. Setelah itu, ketiganya lanjut pergi ke arah sana, dan terkejut saat menemukan sekelompok kuda di hutan, yang artinya Reaper tidak menyerang hewan, melainkan hanya menyerang manusia. Singkat cerita, ketiganya lalu tiba di area kereta. Mereka pun kemudian berencana menggunakan kursi gantung untuk melakukan perjalanan ke tambang. Namun di saat itu juga, kompas Nina bergerak serta menuju ke arah pepohonan. Dan benar saja, di balik pepohonan pinus, ternyata ada satu sosok Reaper yang sedang mengawasi mereka. Will kemudian naik ke atas tangga untuk menyalakan kereta gantung. Sedangkan Katie malah lari ke atas bukit, yang tentunya akan memakan waktu lama agar bisa mencapai ketinggian 8.000 kaki. Katie yang panik kemudian menembakkan beberapa granat ke arah Reaper. Tetapi sayangnya, ledakan yang dihasilkan sama sekali tidak menimbulkan kerusakan pada tubuh Reaper.
Setelah menyalakan kereta gantung, Will dan Nina lalu segera naik ke kursi. Sedang Katie lebih memilih lari dan memanjat salah satu tiang. Will dan Nina kemudian memaksa Katie agar melompat ke kursi. Tapi karena Katie ragu, ia pun meleset sehingga Will harus memegangi Katie dengan erat agar tidak jatuh. Untungnya sebelum monster itu mendekat mereka lebih dulu mencapai posisi 8.000 kaki. Tetapi tidak lama kemudian, Reaper tiba-tiba menggoyangkan kabel kereta, sehingga membuat ketiganya jatuh ke tanah. Will, Nina, dan Katie kemudian berlari sekencang mungkin menuju perbatasan, dan akhirnya mereka pun berhasil mencapai perbatasan. Tepat sebelum monster itu menangkap Katie. Dikarenakan hari mulai malam, ketiganya pun memutuskan bermalam di resto kereta gantung. Di sana Nina mulai mengungkapkan sebuah pertanyaan yang selama ini membuat Nina penasaran. Nina menjelaskan bahwa saat Reaper muncul, para Reaper mampu membunuh 95% populasi manusia di bumi dalam waktu 2 bulan. Namun anehnya, para Reaper ini tidak memakan manusia setelah membunuhnya, dan juga tidak membunuh satupun hewan di bumi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Hal inilah yang membuat Nina berpikir, apakah Reaper ini diciptakan Tuhan untuk melenyapkan manusia? Keesokan harinya, ketiganya melanjutkan perjalanan dan tibalah mereka di tambang Kelway, yang akan menjadi jalur utama mereka menuju perkotaan. Sebelum memasuki tambang, Will baru memberitahu keduanya bahwa terowongan ini tidak memiliki dinding besi. Nina yang mendengar ini pun langsung marah, karena bawah tanah adalah tempat asal Reaper. Selain itu, kompas Nina juga tidak akan bekerja jika di bawah tanah. Meskipun begitu, Will meyakini keduanya bahwa terowongan ini adalah jalan teraman. Ketiganya kemudian mulai memasuki terowongan. Setelah berjalan beberapa meter, Will dikejutkan dengan terowongan utama yang ditutup secara permanen. Alhasil ketiganya pun mengambil jalan turun ke terowongan tingkat 7, yang berarti mereka akan berjalan di bawah 8.000 kaki. Ketiganya lalu turun melalui tangga. Setibanya di terowongan tingkat 7, tiba-tiba mereka mendengar suara. Untuk mengetahui suara apa itu, mereka pun menutup lampunya. Dan di saat itulah mereka dikejutkan dengan satu Reaper yang bersembunyi di balik kegelapan. Tanpa pikir panjang, ketiganya pun berlari sekencang mungkin, namun karena ujung terowongan ini lumayan jauh, mereka pun bersembunyi di dalam celah kecil. Ketiganya lalu mulai tahan nafas saat ekor Reaper mulai masuk dan meraba-raba celah tersebut. Namun karena nafas mereka tidak kuat menahan lama, Will pun melemparkan suar untuk mengalihkan perhatian Reaper. Untungnya, Katie melihat lubang kecil yang mengarah ke celah seberang. Namun begitu masuk ke celah tersebut, Katie pun kebabalasan, sehingga ia pun tak sengaja jebol ke terowongan utama dan langsung diterkam oleh Reaper. Will mencoba menyelamatkan Katie, tetapi ia terlambat karena Katie telah dibawa pergi oleh Reaper. Pada saat itu juga Nina menemukan tangga. Ia pun mengajak Will untuk naik tangga tersebut, yang ternyata mengarah ke pintu keluar goa. Nina dan Will kemudian melanjutkan perjalanan ke arah lain. Setelah berjalan cukup lama, keduanya tiba di salah satu rumah. Dan terdapat satu mobil yang masih berfungsi dengan baik. Tetapi karena hari sudah mulai malam, keduanya pun memilih beristirahat di rumah tersebut. Di dalam rumah itu, Will menemukan beberapa kotak makanan kesukaan Hunter. Hal ini pun membuat Will semakin semangat untuk mendapatkan filter oksigennya. Sambil makan, Nina membuat kesepakatan dengan Will
di mana setelah Will mendapatkan filternya, Will harus berganti untuk menemani Nina ke lab lamanya. Ternyata Nina ini seorang ilmuwan sekaligus fisikawan. Nina mengungkapkan bahwa di lab lamanya terdapat bahan-bahan kimia yang mungkin bisa Nina gunakan untuk membuat peluru perusak Reaper. Awalnya Will menolak, namun setelah Nina mengatakan bahwa jika kita tidak mencari kelemahan Reaper, lama-kelamaan semua manusia yang hidup akan mati sia-sia. Keesokan harinya, keduanya lalu mengambil mobil tersebut dan mulai pergi ke kota. Sesampainya di rumah sakit Boulder, mereka segera masuk ke dalam menuju ruang penyimpanan. Namun sesampainya di sana, ternyata di ruangan itu tak ada filter oksigen. Meskipun begitu, Will tidak menyerah. Ia lalu pergi ke ruang operasi, dan akhirnya menemukan beberapa kantong filter oksigen. Tetapi setelah Will mendapatkan filternya, datanglah salah satu Reaper yang mulai menyerang mereka. Keduanya pun harus terus bergerak cepat untuk menghindari ancaman besar tersebut. Dan saat keduanya terpojok, Will melihat tabung oksigen yang mudah terbakar. Ia pun mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan Reaper dengan cara menembak tabung tersebut. Tepat saat si Reaper berlari ke arahnya. Melihat Reaper tersungkur tak berdaya, Will dan Nina pun mengambil kesempatan ini untuk pergi ke lab. Namun tidak lama mereka pergi, tiba-tiba si Reaper bangkit kembali. Beberapa saat kemudian, keduanya akhirnya sampai ke laboratorium. Di sana Nina mulai mencampurkan bahan-bahan kimia, sementara Will berjaga dekat di jendela. Sambil menunggu Nina, Will kemudian melihat-lihat di sekitar, dan terkejut saat melihat foto Nina bersama keluarganya. Nina pun mengungkapkan bahwa semua keluarganya terbunuh oleh Reaper. Selama ini ia tidak menceritakan tentang keluarganya kepada Will, dan itulah alasan mengapa Nina selalu bereksperimen untuk membunuh Reaper, sehingga ia bisa membalaskan dendamnya, serta menjadi penyelamat bagi manusia. Setelah campuran bahan selesai, Nina lalu mengoleskannya ke ujung peluru. Namun begitu ditembakkan ke sisik Reaper, peluru itu masih belum bisa menembusnya. Meskipun begitu, Nina tidak menyerah. Ia lalu meminta Will untuk kembali ke putranya. Sedangkan dirinya akan terus berada di sini untuk bereksperimen, sampai menemukan solusi guna membunuh Reaper. Will pun akhirnya menuruti perintah Nina dan segera mengendarai mobilnya ke pegunungan. Sementara Nina mencoba mencampur bahan lain. Tetapi sayangnya, masih belum bisa menembus sisi Reaper. Di saat itu juga, Nina melihat sebuah baterai isi ulang, dan dari situlah Nina memiliki ide, yaitu mencampur maksinium dengan bahan kimia obat. Akan tetapi, saat Nina sedang mencampurkan bahan kimia itu, salah satu Reaper datang. Untungnya ketika Reaper sudah masuk ke lab, peluru buatan Nina sudah siap dan langsung ditembakkan ke arah si Reaper. Namun belum sempat diperlihatkan, apakah peluru itu berhasil, kita malah beralih ke Will yang mengalami kecelakaan akibat ban mobilnya pecah. Setelah sadar dari pingsannya, Will kemudian mendengar suara-suara Reaper dari kejauhan. Tanpa pikir panjang, ia pun mengambil tasnya dan segera berlari menuju perbatasan. Namun saat Will akan melewati garis aman, salah satu Reaper tiba-tiba muncul menghalangi jalan. Dengan putus asa, Will mulai melepaskan tembakan. Ketika Will sudah pasrah, tiba-tiba Nina muncul dan menembakkan peluru barunya, di mana satu peluru itu mampu meledakkan Reaper dalam waktu yang singkat. Nina kemudian meledakkan Reaper-Reaper tersisa dan berhasil menyingkirkan semuanya. Setelah membunuh para Reaper,
Will menemukan kalau ternyata tubuh bagian dalam Reaper memiliki semacam mekanisme yang mengkonfirmasi bahwa monster ini adalah robot yang memang diprogram untuk membunuh manusia. Lalu Will pun bertanya, siapa yang mengirim mereka? Nina menjawab kalau alienlah yang mengirim mesin ini ke bumi. Keduanya lalu kembali ke tempat perlindungan, di mana Nina mengibarkan bendera bajak laut untuk mengumumkan bahwa dirinya menemukan cara untuk mengalahkan Reaper. Di hari berikutnya, Will serta Nina mulai memproduksi massal peluru-peluru berlapis koblat. Mereka juga menggunakan radio untuk memberitahu kisi-kisi lapisan koblat kepada para penyintas lain, sehingga mereka bisa melawan para Reaper. Selain itu, Nina juga menyimpan tubuh monster untuk mempelajari teknologi alien. Will dan para penyintas kemudian mulai turun gunung untuk membasmi para Reaper. Dengan adanya peluru buatan Nina ini, para penyintas akhirnya sudah tidak takut lagi dalam menghadapi para Reaper. Dan dalam beberapa minggu mereka berhasil merebut daratan dari para Reaper. Film ini kemudian ditutup dengan Nina dan Will yang menatap ke arah langit, di mana keduanya melihat beberapa benda bercahaya yang diduga serangan alien selanjutnya.